Nyoman. Oke, selamat pagi teman-teman. Kali ini saya akan melanjutkan video yang kemarin tentang ramuan khusus buat burung merpati agar terbangnya lebih tinggi, karena saya sangat penasaran dan heran melihat burung merpati biliknya Pak Wayan ini terbangnya menembus awan, sampai menembus awan tinggi sekali teman-teman. Makanya saya ingin mengupas lebih dalam bagaimana sih tips atau ramuan khususnya yang diberikan kepada burung merpatinya. Kemarin sudah di review sedikit yang awalnya, jadi teman-teman yang belum menonton bisa menonton di video saya yang sebelumnya. Sekarang saya akan lanjutkan konten menyepet mulut burung merpatinya. Tapi jangan lupa di like, comment, subscribe channel ini agar lebih berkembang, dan saya akan mengupdate selalu video-video tentang burung merpati ini. Oke, langsung saja kita, kebetulan di tetangga saya, langsung saja. Oke teman-teman, saya sudah berada di tempatnya Pak Wayan, markas besar dari burung darahnya Pak Wayan. Selamat pagi Pak Yan. Oh, selamat pagi Pak Man. Iya, Pak Yan sudah mulai membuat ramuan ya. Ya, ini ramuan untuk merpati, terbuat dari daun kelor dan garam. Bisa dijelasin Pak Yan, apa aja bahan-bahan buat ramuan ini supaya ntar bisa digunakan di burung merpatinya? Ramuannya terbuat dari daun kelor dan garam, diisi sedikit air, terus diremas-remas seperti ini biar keluar airnya dan garamnya tercampur. Remas seperti ini biar airnya keluar, daun kelornya keluar, dan garamnya tercampur dengan baik sama airnya. Nanti airnya yang digunakan Pak Yan? Ya, airnya yang digunakan disaring, Oh, nanti disedot pakai spite ke hidung merpati. Oh, boleh tahu nggak nih Pak Yan, dari tahun berapa sudah melihara burung merpati negor ini Pak Yan? Bisa dibagi sedikit kisahnya? Saya sudah dari SMP sebenarnya memelihara merpati. Wih, Sekarang umur 41 tahun. Cuman waktu SMP nikah, orang tua bapak nggak terlalu suka, nggak terlalu senang merpati, sehingga jadinya hobinya beda. oh gitu Pak Yan. Jadinya bapak sering marah-marah kalau memelihara merpati, dibilang merusak rumah gitu. Makanya waktu itu merpatinya saya selesai memelihara merpati. Waktu itu sih kelas 3 SMP waktu itu. Terus sekarang mulainya lagi tahun berapa tuh kira-kira Pak Yan? Nah, kira-kira baru-baru tahun 2000-an lah gitu. 2000-an. Tahun 2000-an. Cuman kalau dulu melihara merpati nggak seperti sekarang. Kalau dulu tuh masih jarang orang memelihara merpati, nggak seperti sekarang. Kalau dulu merpati itu hilang 2 hari sampai 3 hari itu masih ada kemungkinan pulang. Tapi kalau sekarang tuh merpatinya hilang sehari aja kayaknya nggak mungkin untuk balik ke rumah. Oh, berarti persaingannya ketat Pak Yan? Ya, karena penghobi merpati itu begitu banyak Oh sekarang. iya. Sekarang berapa ada jumlah merpatinya Pak Yan? Kalau sekarang sih sekitar 40-an 40-an. merpati ya. Oh. Ini juga tutorial ini juga saya mau berbagi, bukan untuk menggurui, bukan untuk gimana gitu. Ini sekedar hanya untuk berbagi aja. Ya, Ya kalau kepingin nyoba sih silahkan aja gitu. Tapi kalau untuk menggurui masih banyak sih suhu-suhu yang lain yang lebih hebat daripada saya, yang punya merpati yang lebih kencang gitu. Cuman ada yang mau berbagi, ada yang enggak juga. Setelah airnya gini, ini airnya disaring pakai saringan ini.
biar gampang masuk ke spike-nya. Ini proses penyaringannya teman-teman, nanti airnya itu akan digunakan menyepait ya hidung merpati. hidung merpatinya. Ini sih udah banyak sih sebenarnya yang mau ngelakuin ini, cuman jarang yang mau nge-share ke publik, yang mau berbagi itu jarang dia. Ini tujuannya sebenarnya agar merpati lebih mau menyerang, artinya mencari musuh di udara, lebih galak istilahnya. Tujuannya merpatinya biar lebih, dimana ada merpati terbang di tempat lain atau di banjar lain, dia mau nyari ke sana. Ya ini teman-teman, burung dara merpatinya sudah mau siap di spike. Akan diambil dulu satu burung dan diproses di spike. Gini adalah proses penyepetannya Pak Yan ya. Ya, Saya di sini tegaskan, di sini tidak ada unsur kekerasan atau menyiksa binatang. Ini hanya doping buat agar burungnya lebih sehat, ya, burung merpati lebih sehat dan terbang lebih tinggi, segar, jago di udara. bugar. Lagi sekali ini tidak ada penyiksaan hewan atau burung ya teman-teman ya. Ini pas di hidungnya Pak Yan ya. Ya, di hidung. Di hidungnya di spike, masukkan ramuan tadi. Biar disedot sama dia. Sini disedot dia. Sampai dia kayak bersin-bersin itu. Kalau orang Bali bilang mau bangkas. Nah, ini udah mulai dia. Oh, ini udah mulai dia. Udah mulai. Ini udah mulai dia. Oh, keluar air matanya, keluar air matanya. Oh iya. Ini prosesnya. Mungkin nanti habis ini burungnya dijemur. Dijemur habis ini. Oh, sudah mulai kayak bersin-bersin tuh ya. Ya. Nah, oh ya, ramuannya sudah mulai masuk. Langsung dikandangin dulu. Terus dilanjut di burung dara merpati yang selanjutnya. Ini sekali teman-teman, ini tidak ada unsur menyiksa binatang. Ini juga sekaligus untuk memperlancar napasnya, Ya. agar burung merpati tidak ngorok. Kalau lebih sering diginiin, merpati itu lebih sehat pernapasannya. Jadinya merpati tidak akan jarang ngorok, suaranya ngorok di kerongkongan tuh. Di udara kuat berarti bernapas Pak ya. Napasnya juga akan plong, lancar. Jadinya merpatinya lebih sehat, lebih kuat. Nah, ini udah mulai nangis matanya. Iya. Udah mulai keluar air mata. Paling untuk proses ini paling sehabis dia mandi tadi malam, paginya Bincang-bincang Pak ya. ya. Karena saya sangat penasaran sekali. Saya waktu ini kaget melihat burung merpatinya Pak Yan terbang sampai tinggi sekali, sampai menembus lewatin awan gitu. Makanya saya benar-benar penasaran. Saya ingin melihat bagaimana sih prosesnya sampai daro ini bisa terbangnya tinggi segitu kan. Ini habis ini apa namanya dijemur Pak Yan? Ya, dijemur sampai siang, jam 12 siang. Oh, sampai jam 12 siang dikurung seperti ini. Ya, dikurung. Kenapa harus pakai keranjang gini Pak Yan? Saya biasanya kan orang jemur itu kan sepasang gitu Pak Yan. Pakai kurungan darah biasanya. Ada kurungan darah itu kan gungan darah istilahnya orang Bali bilang. Kenapa saya pilih keranjang seperti ini? Mungkin ya, kalau dikurung sepasang itu pas dia nerbang itu gak mungkin dia akan sepasang, pasti dia akan ngelompok. Oh gitu, jadi di sini proses pengenalan kelompok gitu langsung Ya, Pak Yan. tujuan saya pakai keranjang ini
biar dia pada saat dijemur itu dia hafal tahu muka temannya. Jadi istilahnya sugesti sih itu, cuman saya lebih memilih keranjang biar dia berkumpul di sini tahu temannya. Pada saat di atas, pada saat dia ketemu musuh atau lawan atau cakup istilah Balinya, jadinya dia waktu pisah itu tahu temannya yang mana, jadinya dia bisa balik ke rumah lagi, tidak ikut ke rumah musuhnya. Berarti tambah sulit Pak ya, kalau di atas tuh sulit. sama kelompoknya tambah sulit mungkin. Ya. Waktu ini Pak Yan, saya melihat burung darahnya merpatinya Pak Yan naiknya sore itu sampai saya kaget, karena kebetulan saya sorenya diam di halaman. Saya lihat burung darahnya sore terbang, tapi saya selidiki terus ternyata Pak Yan terus menerbangkannya jam sore, padahal di jam pagi itu saya lihat banyak pasukan daro itu sudah mulai diterbangkan gitu Pak Yan. Kenapa Pak Yan milihnya jam sore Pak Yan? Pak Yan memilih sore karena waktu sore itu terus terang aja sedikit burung merpati yang terbang, karena Pak Yan juga ini hanya sekedar hobi, bukan untuk mencari cundang atau apa, karena memang hobi Pak Yan dari kecil. Jadi Pak Yan hanya ingin lihat merpati terbang tinggi, menari-nari di udara, bukan untuk mengejar cundang atau ambisi untuk mencari cundang itu enggak, karena risiko dari terbang terbang pagi itu jauh lebih cakup dia dengan musuh dan istilahnya kemungkinan kita yang dapat burung musuh atau sebaliknya dia, dia yang dapat burung kita. Dan risiko yang lebih gini itu kadang-kadang kebanyakan jadi masalah cundang dan dicundangi itu kebanyakan, jadinya kita istilahnya nggak sesuai lah dengan motonya orang hobi daro itu, memusuh budur menyamuk di betian itu tidak sesuai seperti itu. Kebanyakan bertengkar gara-gara burung merpati. Di sisi negatifnya ada nggak dari pecinta hobi burung dara nih Pak Yan? Sampai ada kekerasan mungkin gara-gara daro, ada nggak Pak Yan kira-kira Pak Yan? Oh Pak Yan sih kalau sampai kekerasan sih enggak, cuman saling sindir, saling sindir ya tantang di medsos media sosial. Jujur aja kalau Pak Yan nggak suka yang seperti itu. Istilahnya kalau kita kalah ya kalah gitu. Kalau kita nebus ya nebus itu, kalau memang disuruh nebus ya nebus itu. Kalau sisi negatifnya sih cuman itu aja, istilahnya siri pada saat kita dapat kita senang gitu. Pada saat kita dicundangi nanti kalau gimana tuh kadang-kadang ada yang unggah di media sosial ya, unggah di media sosial gitu. Itu Pak Yan jujur aja nggak terlalu senang dengan hal-hal seperti itu. Saling karena kita jalanin hobi Pak Yan ya, karena Pak Yan jujur aja betul-betul ngejalanin seperti motonya, memusuh di bedur, di beten menyamuk. Walaupun daronya Pak Yan tuh jarang cakup sama daro orang lain, tapi walaupun cakup Pak Yan akan tetap jalanin seperti itu biar istilahnya hobi sekaligus untuk mencari persahabatan, untuk mencari pertemanan. Nah sekarang di posisi positif Pak Yan, bagaimana sih sisi positifnya dari pecinta burung ini apa namanya daro ini, dimana persahabatannya Pak Yan, positifnya itu gimana Pak Yan? Kalau jelas sisi positifnya hobi kita jalan gitu hobi kita jalan. Positifnya kalau Pak Yan sih sudah beberapa kali anaknya, kalau yang kedua itu udah beberapa kali anaknya Pak Yan bisa jual. Sudah sampai nernain Pak Yan ya? Ya Pak Yan ternain, Pak Yan anaknya jual, itu kan termasuk sisi positif, anaknya kita jual sesama penghobi. Untuk yang ketiga kita jadi tahu yang punya hobinya sama burung merpati, jadinya bukan hanya di satu Banjar saja, bahkan di daerah Karangasem,
melalui media sosial, melalui paguyuban. Ya. Jadinya luar daerah itu kita jadi bisa saling sharing, Sharing, saling ya. kenal, Ya. gimana perawatan, gimana menjalankan hobi, gimana untuk menjaga kesehatan burung. Sekaligus kita punya teman, kalau bahasa Balinya sawitro, dari hobi kita. Itu sih yang paling penting sih, Pertemanannya. untuk merpatinya dan untuk hobinya ini. Iya. Ini Pak yang sudah sampai nernakin teman-teman, sudah pasti ini akan menghasilkan bibit-bibit petarung yang unggul di udara nih teman-teman. Selain ramuan ini Pak Yan, ada nggak obat atau doping yang lain Pak Yan digunakan untuk burung merpatinya Pak Yan? Kalau Pak Yan sih biasanya membuat sendiri Langsung Pak ya, Yan? ya, membuat sendiri bahannya, bahan-bahan alami seperti kencur, jahe, itu Pak Yan ramu sama umbi teki gitu. Umbi teki. Dicampur, ya ada prosesnya itu. Jadinya seperti ini, seperti ini. Oh ini yang sudah jadi Pak Yan ya? Ya, ini yang sudah. Ini yang sudah jadi seperti ini. Orang sih banyak yang bikin seperti ini, cuman beda-beda campurannya. Oh gitu. Kalau Pak Oh Yan langsung ya. kalau Pak Yan sih seperti ini ya, kalau dikasih satu butir gini. Ya. Ya. Oh langsung ditelan mau burung Pak. Langsung. Ini juga untuk kesehatan merpati, biar merpatinya lebih kuat tenaganya, jarang sakit. Ini yang Pak Yan sering kasih. Sekarang kita ingin nanya biayanya Pak Yan. Memelihara burung merpati ini biayanya yang dikeluarkan itu banyak ya Pak Yan? Bisa dijelasin ya? Ya, Banyak. Kalau Pak Yan sih, Pak Yan istilahnya beli pakan dari jual merpati anakan tuh kita jual. Oh beli iya. pakan. Jadinya kita sih Pak Yan sengaja emang membatasi nggak terlalu banyak memelihara, biar nggak terlalu kita kos di makanan, bisa dari jual anakan kita beli untuk pakan. Oh iya. Hobi jadinya tetap jalan. Iya. Jadinya kita nggak kos di makanan. Makanan. Untuk ramuan ini Pak Yan? Untuk ramuan ini nggak memerlukan biaya banyak sih, karena ini kebanyakan dicari dari alam. Oh ada langsung. Kalau rumput teki, kalau model gitu, kalau model jahe itu kan paling kita beli cuma 5.000 aja sudah dapat semuanya gitu. Artinya yang paling beli cuma kayak madu sama bubuk kopi kayak gitu campurannya. Itu aja sih, nggak terlalu mahal sih untuk bikin seperti jamu ini sih. Oh iya. Saya lihat jamu yang Pak Yan bilang buat sendi tadi ini Pak Yan. Saya ingin nanti mencoba Pak Yan ya. Bagaimana proses pembuatannya Pak Yan ya? Ya nanti mungkin kira-kira lagi seminggu, karena ini udah sedikit. Iya. Mungkin lagi seminggu Pak Yan mau bikin lagi prosesnya seperti apa. Nanti Komang bisa review lagi kesini, ya. review kesini lagi untuk proses pembuatannya gimana, dari bahan-bahannya apa aja, itu kan lebih detail. Ya. Oke teman-teman, nanti kita tunggu proses buat jamunya ini teman-teman. Nanti ditunggu aja video update-nya. Nanti kita akan mengupas lebih dalam gimana sih pembuatan jamu buat burung merpati ini teman-teman. Tadi baru saya nyampe di sini Pak Yan, saya sudah lihat burung merpatinya semuanya sudah di kandang di luar. Pagi sekali tuh Pak Yan ngeluarinnya pagi-pagi tuh jam berapa Pak Yan? Sebenarnya sih Komang agak telat datang. Oh telat saya tadi ya. Karena Pak Yan ngeluarinnya dari kandang tuh jam
5 pagi Oh jam 5 pagi Pak Yan? atau jam setengah 5 itu sudah Pak Yan keluarin. Ada tujuannya nggak Pak Yan? Ngeluarin pagi jam 5 itu Pak Yan? Tujuannya adalah biar merpatinya terkena embun. Oh harus timbun nih Pak Yan. Kena embun, jadi itu bagus untuk kesehatan burung merpati. Kalau nggak salah nih Pak Yan ya, kebanyakan sih seperti itu. Udah banyak suhu yang lain yang melaksanakan yang seperti itu, cuman jarang yang berbagi atau nge-share ke publik. Jadinya ini bagus untuk bulunya. Embun Pagi itu bagus untuk bulu merpati agar lebih halus, sehingga kalau bulu udah bagus, kondisi bulu udah bagus, otomatis terbang berpengaruh dengan kesehatan merpati. Terbangnya akan tinggi, suhu tubuhnya akan menjadi lebih bugar. Itulah tujuan Pak Yan ngeluarin merpati dari kandangnya jam setengah 5 pagi, sudah biar dapat dia embun. Ya. Tadi Pak Yan bilang susu yang lain tidak mempublikasikan strategi ini Pak Yan. Tapi Pak Yan kok berani mempublikasikan seperti ini, menjelaskan kepada teman-teman yang lainnya pecinta burung nih strateginya Pak Yan tuh bagaimana menurut Pak Yan? Kalau Pak Yan sih seperti motonya itu ada rasa menyamuk. Ya. Apa Pak Yan praktekkan sudah mau di merpati, sudah bisa berjalan, ya. Merpatinya terbang tinggi. Jadinya Pak Yan ingin berbagi. Mungkin suhu-suhu yang lain, bukannya Pak Yan gimana gitu, Pak Yan juga pengen sebenarnya berbagi suhu yang lain tuh, mau berbagi seperti Pak Yan, ya. Agar Pak Yan juga bisa sharing apa yang dia miliki. Pak Yan bisa pelajari juga dari dia. Sebenarnya Pak Yan tergolong pemula, masih banyak master merpati di Bali ini yang lebih hebat dari Pak Yan. Cuman rahasia untuk perawatan merpati biar mau terbang tinggi, biar mau nyerang itu beda-beda sih caranya. Tapi yang Pak Yan lakukan selama ini seperti ini. Nah, Astungkara sudah mau merpatinya nyerang dan terbang tinggi. Buat ada nggak tips khusus nih Pak Yan untuk pecinta burung merpati tapi yang pemula, ada nggak tips khususnya yang perlu dilakukan oleh pemula? Ya, kalau Pak Yan ini kan sudah berhasil menerbangkan burung merpati sampai tinggi, artinya sudah master lah dibilang untuk burung darah ini. Sekarang buat tips pemulanya gimana Pak Yan? Kalau tips pemula sih memilih merpati itu yang penting merpati Bali dan kondisinya sehat. Artinya hampir semua merpati sih bisa terbang tinggi kalau kita sudah melakukan perawatan. Yang penting bibitnya kita tahu dari indukan apa, sehingga kita dengan perawatan yang rutin, inden, itu juga sebenarnya sih gampang. Seluruh merpati juga akan gampang untuk diterbangin tinggi gitu, dengan perawatan yang inden. Dengan yang penting bibit dari indukannya yang bagus, udah pasti anak-anaknya yang kita beli itu, yang kita pelihara itu pasti akan bagus juga terbangnya gitu. Makanya kalau mau beli merpati, kita juga harus tahu pemiliknya, burungnya dia itu indukannya seperti apa. Jadinya gampang kita untuk melihat prosesnya itu gimana dia akan terbang tinggi itu. Seperti itulah yang Pak Yan lakukan. Kalau tips untuk pemula yang baru memelihara merpati itu, kalau masalah dibilang burung merpati ada yang sering kalah, menclok kesana kesini, kalah gitu. Kalau orang master bilang ampura niki otaknya nol gitu,
sering kalah itu mungkin itu penyebabnya mungkin karena merpatinya kelelahan, kecapean gitu, sehingga dia menclok, dipaksakan untuk terbang. Jadinya merpatinya capek di tengah jalan tuh, sehingga dia kalah dalam pertarungan dia. Baik teman-teman, proses penyetakan di hidung burung merpati sudah selesai pagi ini. Nanti akan dilanjutkan dengan proses penerbangan. Nanti kita akan buktikan tinggi sekali terbangnya burung merpati ini setelah dikasih ramuan, doping dan sebagainya teman-teman. Tapi ingat, Pak Yan mainnya di jam sore. Nanti kita saksikan sore nanti proses penerbangannya ini. Oke teman-teman, jangan lupa di like, comment, dan subscribe channel ini agar berkembang. Oke, nanti sore teman-teman.